Halo teman-teman, jadi di sini kita akan belajar cara untuk mengkonfigurasi routerboard MikroTik ya, supaya bisa terhubung ke sumber internet dan ke PC kita. Jadi pertama-tama teman-teman akan saya jelaskan dulu ya. Nanti kita akan gunakan topologi seperti ini ya. Nah ini dia teman-teman. Nanti dari routerboard ini kita akan hubungkan dia ke sumber internet kita, bisa menggunakan hotspot teman-teman dari HP ataupun jaringan WiFi yang ada di sekitar teman-teman ya. Nanti kita akan hubungkan dengan secara wireless. Di sini saya menggunakan MikroTik routerboard 951 series. Dia sudah ada modul wirelessnya, jadi kita nanti bisa pakai wireless ini untuk menghubungkan ke sumber internet kita. Kemudian dari router ini kita hubungkan pakai kabelan dari Ethernet 2 ke port RJ45 di PC kita ya. Nah, itu penjelasan singkatnya. Kemudian kita akan saya akan munculkan sedikit. Nah, ini teman-teman adalah routerboard yang saya gunakan ya, MikroTik RB951 series. Kemudian ini ada power adaptornya, power adaptor, dan juga kita nanti akan menghubungkan dari Ethernet 2 ke PC dengan ini kabel LAN ya, yang straight ya teman-teman. Oke, kemudian pertama-tama saya akan hubungkan dulu routerboardnya ke sumber ke power ya, kita hubungkan dulu. Setelah itu dari Ethernet 2-nya saya pasang kabelan, hubungkan ke port RJ45 di PC. Oke, tunggu sampai beberapa saat ya, sampai nanti dia bunyi routernya. Setelah itu teman-teman juga harus menginstal aplikasi Winbox namanya di PC teman-teman ya. Nanti dari Winbox kita akan konfigurasi router MikroTik ya. Nah, saya searching aja ini. Ini saya searching aja. Ini dia teman-teman tampilan awal dari Winbox-nya. Press. Ini sudah muncul MAC address-nya, IP address. Nah, sini identity-nya bisa teman-teman lihat. Ini sudah dikonfigurasi ya, namanya sudah bukan default lagi. Kalau dia default namanya akan MikroTik, ini sudah berganti ya. Saya sudah pernah konfigurasi sebelumnya. Alamat IP address-nya pun sudah ada bawaannya, sudah terkonfig ya. Jadi kita akan masuk melalui MAC address saja. Kemudian connect. Oke, ini tampilan sudah connect. Teman-teman bisa lihat ya, di dalam ini sudah ada konfigurasi semua. Kita membuat konfigurasi yang baru, jadi kita akan reset ini konfigurasi yang ada di dalamnya. Caranya dengan masuk ke ini, sistem, reset configuration, pilih yang no default configuration, reset configuration, yes. Kita tunggu beberapa saat ya teman-teman, sampai nanti selesai MikroTik yang reset. Ya, tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah terreset.
kita kembali ke tampilan awal lagi Winbox-nya ya. Kita tunggu sampai dia bisa ngedetect MAC address-nya. Ini lagi connecting. Kita tunggu. Memang sedikit makan waktu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia sudah selesai ya. Kita sudah masuk lagi, ini sudah kosong semua pengaturannya. Kita close, ini juga sudah kosong. Address-nya kosong semua, tidak ada. Dari lain juga, ini kita close juga teman-teman. Nah, pertama-tama kita akan ganti dulu namanya. Ini masih default ya, sudah default, bawaannya jadi Microtik. Ini Microtik teman-teman bawaannya. Kita ganti namanya dulu dari sistem identity, diganti, terserah. Mungkin contohnya saya buat ini nama saya. Nah, ini dia, tunggu ya, balik lagi ke awal teman-teman, kita tunggu dulu. Nah ini dia, kita ganti nama saya, M, misalnya. Bye, oke. Dari sini sudah ganti ya teman-teman namanya, sudah bukan Microtik lagi. Kemudian karena kita akan menghubungkan routernya ke sumber jaringan secara wireless ya, jadi kita atur di sini wireless. Ini ada wireless LAN, kita klik, kemudian kita enable. Ini sudah enable ya. Masuk ke security profile. Ini masih default bawaannya. Kita mau buat security yang baru, kita add. Nah ini tetap kita bikin namanya profile 1 saja. Kemudian kita ganti menjadi dynamic keys. Kita buat passwordnya ya. Nah ini kita sesuaikan dengan internet yang mau kita hubungkan ya, sumber internet kita. Misalnya di sini saya menggunakan ini, di sekitar saya ada ini ya, ada students. Saya mau menggunakan ini nanti sebagai sumber internet saya. Nah, nanti teman-teman bisa cek dari sumber internet yang mau teman-teman pakai, apakah hotspot atau wifi. Cek infonya, sistem keamanannya pakai apa saja. Kalau student 2021 ini, saya cek dari HP, dia sistem keamanannya pakai WPA, PSK, dan WPA 2 PSK. Kemudian passwordnya kita masukkan, password bawaannya ya. Jadi password bawaan dari student ini mahasiswa passwordnya, tapi huruf vokalnya pakai angka ya. Nah, dia samakan juga untuk WPA 2 nya. Nah, ini passwordnya kelihatan ya. Sebenarnya kalau nanti defaultnya dia nggak kelihatan. Kalau default dia akan seperti ini. Ini untuk passwordnya. Kalau kita mau cek, masuk dari settings, ini hide passwordnya kita hilangin. Nah ini dia ya. Kemudian kita mungkin atur ini aja. Kemudian apply. Oke. Setelah itu kita akan masuk ke WiFi interface. Ini dia. Kita klik 2 kali. Masuk ke wireless ya. Ini kita atur kemudian tetap station. Bandnya kita ganti ya menjadi 2 GHz PGN. Channel width-nya tetap aja 20 MHz. Ini frekuensinya mungkin kita atur auto aja. Nah ini teman-teman, SSID-nya masih Microtik ya. Kita berhubungkan ke sumber internet kita. Nanti kita akan ganti. Kemudian security profile masih default, kita ganti ke profile 1 yang tadi kita buat. Setelah itu kita akan scan, kemudian start. Kemudian akan kelihatan ya jaringan apa aja yang ada di sekitar kita. Nah ini kita mau ganti SSID-nya, kita mau pakai tadi jaringan students. Ini students teman-teman. Kita connect. Nah ini SSID-nya sudah ganti ya. Jadi students 2021. Kemudian kita apply. Kemudian oke. Setelah itu kita akan masuk ke IP. Kemudian firewall, kita atur dia NAT-nya ini. NAT, ini masih kosong. Kita add. Kemudian kita masuk ke general ini. Chain-nya. Ini chain-nya.
Kita tambahkan aja seperti apa ini src nav. Kita atur di sini out interface jadi WLAN 1 ya. Kemudian masuk ke actionnya ganti menjadi masquerade, kemudian apply, oke. Setelah itu kita akan masuk ke IP DHCP client, ini masih kosong, kita add, ini interface-nya WLAN 1 pas, kemudian kita apply, oke. Nah ini kita lihat statusnya masih searching ya. Kita akan tunggu sampai statusnya berubah menjadi bound ya. Ya tunggu teman-teman ya. Akan sedikit memakan waktu, sabar saja ya. Nah ini sudah berubah statusnya menjadi bound, berarti sudah terhubung ya. Kita cek dulu dari ini terminal, harusnya dia bisa. Kita ping google.com. Nah ini sudah oke, ini sudah nih ya, sudah ada reply-nya ya. Oke, waktu sudah terhubung. Kemudian ini teman-teman secara otomatis dia WLAN 1 sudah ada IP address-nya ya, diberikan IP address otomatis dari DHCP tadi. Nah ini kita akan lihat apakah sama. Kita lihat dari IP address ini sama ya, WLAN 1 IP address-nya adalah ini 172.27.40.201/16 ya. Kemudian kita akan menambahkan IP address untuk Ethernet 2, port Ethernet 2 ya, karena kita nanti akan menggunakan port Ethernet 2 untuk menghubungkan ke port RJ45 di PC teman-teman. Jadi kita tambahkan di sini, kita atur ini IP address-nya. Saya buat ini contohnya 172, dan ini subnetting 16 kita gantiin jadi misalnya 25.25.41 bisa titik 1 misalnya ya. Kita gantiin jadi 43 saja ya. Titik 1/16, subnettingnya /16 sama dengan yang WLAN-nya. Kemudian ini interface-nya kita ganti menjadi Ethernet 2 ya. Ini kita membuat IP address untuk Ethernet 2. Kemudian kita apply, otomatis dia sudah ada ini ya, IP network-nya. Kemudian oke, ini ya teman-teman, sudah ada IP address untuk WLAN 1, IP address untuk Ethernet 2. Kemudian kita atur lagi dari DHCP server. Ini masih kosong, masuk ke DHCP setup, kita ganti ini menjadi interface-nya Ethernet 2, next. Ini dia, next saja terus. Ini addresses to give out, ini adalah IP address yang akan dibagikan nanti kepada klien ya. Kita next aja, next. Oke, ini successful ya, sudah sukses. Nah ini dia akan apa ya, berjalan router recording-nya. Kita tunggu saja ini kembali ke halaman awal baru masuk lagi. Oke, sudah sukses teman-teman. Kita coba cek lagi, kita ping ke Google lagi ya. Nah ini sudah terhubung. Kemudian teman-teman, saya di sini saya menggunakan jaringan hotspot saya ya. Dari tadi saya pakai jaringan hotspot, ini mode. Nah di sini dia sudah terhubung ya, apa kita teman-teman. LAN dari Ethernet 2 ini sudah ada tulisannya network 2. Nah kita coba cek lagi dulu dari ini, dari control panel. Kita pilih network and internet, network and sharing center. Kemudian change adapter setting. Nah ini Ethernetnya sudah terhubung ya teman-teman, Ethernet network 2.
Ini sudah ada IP address-nya, otomatis ya. Sini tulisannya kita pilih dia tadi obtain IP address automatically. Jadi dia akan mendapatkan IP address secara otomatis melalui settingan DHCP tadi ya. Ini teman-teman. DHCP enabled, yes, IP address-nya ini. Nah, tapi mungkin nanti dari teman-teman bisa saja dia tidak langsung terkoneksi Ethernet-nya ya. Tidak langsung ada tulisannya network berapa gitu. Bisa aja nanti dia masih identifying network atau network unidentifying. Nah, itu mungkin masalahnya bisa saja sumber internet yang teman-teman gunakan tidak bisa dideteksi ya, tidak bisa jangkau. Mungkin nanti teman-teman bisa ganti sumber internetnya, atau mungkin dia harus kita reset nih, kita restart. Maksudnya teman-teman, seandainya nanti dia Ethernetnya ini belum jalan, belum muncul network 2 di sini misalnya pun di sini juga belum muncul network 2, belum ada lambang komputer seperti ini ya, teman-teman bisa dari sini atau di restart dulu ya teman-teman. Kita disable, kita matikan dulu Ethernetnya, kemudian kita akan enable lagi enabling. Ini dia akan identifying. Nah, sudah kembali menjadi network 2, sudah terkoneksi ya teman-teman. Ini juga sudah otomatis network 2 lagi. Nah, untuk membuktikan apakah internet kita sudah terhubung melalui Ethernet ini, melalui kabel Ethernetnya, kita coba matikan ini hotspotnya, saya disconnect. Jadi kita pure hanya memakai jaringan dari network 2 yang saya hubungkan tadi ke Ethernet 2 dari routernya ya. Kita hanya pakai jaring ini, kemudian kita akan coba searching. Nah, dari sini misalnya, dan coba searching, kita tulis google.com. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya, bisa terakses, berarti internet kita sudah jalan, konfigurasi sudah berhasil, kita sudah bisa mengakses melalui kabelan ya, internet 2 tadi. Sini juga sudah tinggal network 2, ini teman-teman ya. Network 2 tidak ada hotspot yang terkoneksi. Misalnya kita searching juga misalnya MikroTik, sudah bisa diakses ya teman-teman. Nih ya, sudah bisa kita akses, sudah berjalan dengan baik konfigurasi kita ya. Jadi sekian teman-teman yang bisa saya jelaskan, semoga teman-teman bisa mengerti cara mengkonfigurasinya dari awal, dan semoga bisa berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih.